Sudah. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, oke. Hari ini kita akan membahas ya tentang scale up your business with Odo ya. Harapannya dengan pertemuan kali ini ya kita bisa mengupgrade diri, mengupgrade perusahaan, termasuk bisa kedepannya bisa kolaborasi bareng ya, bisa menambah wawasan. Oke, kita mulai untuk hari ini ya dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Oke, langsung saja lah to the point ya. Ada waktu sekitar maksimal 20 menit atau 30 menit sama Mas Daniel. Nanti setelah itu ada sesi pertanyaan. Kita dikasih 3 pertanyaan. Nah, setelah itu dijawab. Oke. Paling sementara gitu aja dulu sih. Kak Andri, kalau setengah jam sebentar dong, Pak Mas Andri. Daniel, dilanjut. Pak Andri, pasti sebenarnya. Kalau setengah jam mungkin terlalu sebentar. Boleh 1 jam nggak? Pak Andri, kalau setengah jam terlalu sebentar, Boleh. Pak Andri, Pak Daniel. Ya, Jadi Pak Daniel 1 jam aja, Pak ya? Oke, siap. Siap, silakan Pak Daniel dimulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam. Ya, ini langsung aja saya share ya materi presentasinya. Oke, ini boleh di-share teman-teman yang Ya. Odo ya, mengenai Odo. Nanti ada Pak Nendi, ada Pak Andri, nanti bisa dibantu kalau itu ada yang kurang penjelasannya. Jadi apa itu Odo nanti kita kupas di sini. Apa itu Odo, kemudian apa manfaatnya, apa benefitnya, terus nanti ada contoh-contoh kasus juga, contoh-contoh kasus yang sudah pernah kami kerjakan dan yang orang lain kerjakan juga kalau perlu kita bahas di sini karena interupsi sedikit Pak Daniel, kalau boleh izin direkam. Udah rekam, udah rekam nih. Siap. Ya. Jadi yang bukan cuma fit training aja yang sekarang bergerak di Odo, jadi di Indonesia, Pak Jakarta ini udah mulai banyak ya. Jadi kita boleh juga kupas kalau misalnya nyangkut nanti sukses story partner-partner lain ya, teman-teman lain juga banyak juga di Indonesia sekarang. Oke, itu aja. Jadi apa itu Odo? Sebenarnya kalau di ininya software bisnis ya, business suite dia bilang sekarang ya, business suite. Karena kalau dulu kan ERP ya, bilang ERP. Kalau sekarang kalau saya perhatikan dia bilangnya business suite. Jadi lebih dari sekedar ERP. Jadi bukan cuma sales, purchase, inventory, accounting, HR, payroll saja, tapi sampai mencapai ke CRM, marketing, sampai ke e-commerce juga termasuk, sampai ke interfacing ke payment gateway juga ada juga. Jadi dia mengklaimnya diri sebagai business suite, ya. Aplikasi bisnis yang lengkap gitu istilahnya. Oke, tentang saya dulu mungkin ya, perkenalan dulu. Ya, nama saya Ahmad Daniel Sembiring. Kalau mau tahu apa aja yang sudah saya kerjakan gitu ya sampai sejauh ini ya mungkin boleh di Google aja nanti ya. Ahmad Daniel Sembiring, Google. Tapi karena ada Sembiring ini kadang-kadang muncul juga nanti supir angkot kadang-kadang masuk juga nanti. Ya. Oke. Perusahaan saya ini fittraining.com nama perusahaan saya. Kami fokus bergerak awalnya di training ya, lebih sering lebih fokus ke Odo belakangan ini ya. Jadi trainingnya pun seputar Odo saja, Odo fungsional, Odo technical, Odo interfacing dan segala macam. Pokoknya masih berkaitan sama Odo ya. Tapi selain training, kami juga menyediakan jasa-jasa
implementasi Odoo. Jadi services ini nanti larinya ke implementasi Odoo. Jadi mulai dari assessment, konsultasi, sampai ke development-nya juga, migrasi-migrasi data segala macam. Produk-produk ini juga terkait ke Odoo. Nah ini apa namanya portfolio ya, portfolio nanti bisa dilihat di sini. Selain itu ada outsourcing juga. Jadi kalau nanti teman-teman butuh tenaga outsourcing, developer terutama ya, developer, kita menyediakan juga karena trainingnya ini bukan cuma training reguler aja, tapi ada bootcampnya gitu, 3 bulan gitu di training orang-orang itu. Kemudian nanti hasilnya di outsource-kan ke yang butuh, yang teman-teman yang butuh. Termasuk di project-project di training internal sendiri. Jadi ada project ya orangnya kalau susah nyarinya ya kita trainingkan dulu. Oke, kemudian kontribusi kita di dunia Odoo ya, kontribusi kita di dunia Odoo ada beberapa. Yang pertama di Udemy, ini online course on demand course ya. Jadi teman-teman nanti bisa register, download register, kemudian bisa tonton secara online gitu ya, kapanpun. Jadi sifatnya on demand, nggak real time gitu ya. Nah ini juga masih terkait sama Odoo semua nih. Odoo dan blockchain ya. Jadi selain Odoo kita juga ada jasa-jasa terkait sama blockchain. Nah di sini semua ya. Selain itu ada e-book juga. E-book masih terkait Odoo juga. Jadi kalau di search nanti di training atau nama saya nanti keluar di sini buku-buku yang terkait Odoo. Kemudian kontribusi berikutnya di apps online-nya Odoo. Nah, jadi Odoo ini menyediakan macam kayak marketplace, di mana siapapun kita bisa upload dan sorry, yang ini saya mute dulu ya. Oke, yaudah. Siapapun bisa upload dan bisa gratis, bisa jual gitu ya. Jadi kita bikin aplikasi yang namanya add-on kalau di Odoo, modul atau add-on. Kemudian upload ke portalnya Odoo ini. Nah udah nanti boleh jualan di sini kayak ini segala macam. Boleh jual, boleh juga gratis. Kayak gini free ini gratis ini. Jadi bisa jadi tempat untuk promosi perusahaan kita juga. Kita bisa kasih gratis yang simple-simpelnya, tapi nanti kan pada akhirnya mereka minta untuk kustomisasi lah, penambahan fitur segala macam, dicas lagi. Gitu. Tapi pancing kecil dulu gratis. Ya. Oke, masuk lagi ke slide berikutnya. Apa itu Odoo sebenarnya? Jadi ini aplikasi-aplikasi yang Odoo resmi sudah keluarkan gitu ya. Sebenarnya yang by default sudah ada di Odoo. Dia kategorisasikan menjadi website apps, finance apps, operation apps, sales apps, kemudian manufacturing, communication, marketing, human resource. Nah ini yang resmi dikeluarkan oleh Odoo-nya sendiri. Tapi selain itu, komunitas termasuk training, termasuk nanti ada teman-teman lain juga, itu aktif berkontribusi gitu. Jadi mengenhance fitur-fitur yang ada di Odoo. Kayak misalnya bawaan Odoo ini kan udah pasti nggak ada yang namanya e-faktur lah, paling gampang. E-faktur Ditjen Pajak Indonesia itu nggak mungkin ada di sini kan. Nah, oleh teman-teman komunitas itu di-develop tuh aplikasi namanya e-faktur supaya Odoo-nya bisa interfacing ke program Ditjen Pajak. Jadi untuk pembuatan e-faktur yang ada QR code-nya itu, nah itu udah otomatis dia. Tapi yang resmi dikeluarkan Odoo seperti ini. Pertama ada website apps, ada website builder. Ini kayak kita bisa bikin blog nanti ya. Jadi bukan cuma ERP ya tadi ya. Bisa bikin blog juga di Odoo ini, website builder. Ada e-commerce. Nah ini ada e-commerce yang semuanya terintegrasi sama aplikasi back-end-nya Odoo, aplikasi sales, aplikasi gudang dan seterusnya. E-commerce. Jadi udah istilahnya ya nggak
nggak perlu kayak Bangsa, Magento, PrestaShop segala macam, karena udah built-in semua e-commerce-nya, ya kan? Blog, forum, appointments, live chat, event. Kalau mau bikin kayak online course kayak gini nih, nanti registrasi bisa lewat aplikasinya Odoo, namanya Events, e-learning, ya kan? Tapi nggak semua yang ada di sini nih bisa kita bisa kita pakai langsung, karena dia nanti Odoo-nya ada yang community, ada yang enterprise. Jadi ada beberapa aplikasi yang harus enterprise baru kita dapat, gitu ya. Nanti apa itu enterprise nanti kita setelah ini. Kemudian finance, ada aplikasi accounting, invoicing, expenses. Ini udah built-in bawaan Odoo. Sales mulai dari CRM, POS, sales management yang sales orders, quotation segala macam. Subscription ini untuk ya bulanan atau tahunan gitu, penjualan yang subscription sifatnya. Rental, manajemen, operation ini ada inventory, timesheet, project, purchase, help desk, dokumen, field service. Nah, itu udah bawaan Odoo resmi ya. Termasuk manufacturing. Jadi kalau ERP-nya dipergunakan untuk aplikasi atau perusahaan industri manufaktur, ini namanya MRP kalau di Odoo ya. MRP termasuk nanti product life cycle management, termasuk maintenance, quality control. Itu semua ada di bawaan Odoo. Oke, communication. Jadi selain dari yang core business ERP-nya, dia punya juga namanya untuk discussion ya. Untuk discussion, jadi antar user dia bisa chatting-chattingan gitu kan. Bisa kirim-kiriman file tanpa harus keluar dari aplikasi Odoo-nya. Signature, survei, human resource dari employee sampai ke payroll, ini semua ada di sini. Marketing, nah ini yang saya sebut tadi. Jadi untuk online marketing pun ada juga dia. Marketing automation, email mass email ya. Mass email. Jadi kita kirim ke ribuan email address. Terus kita bisa memonitor gitu ya. Ada fitur untuk memonitor apakah ini udah dibuka atau belum emailnya, atau udah diklik atau belum link yang ada di dalam email itu, ya kan? Nah, dengan di-combine sama automation ini, kita bisa otomatis gitu. Jadi awalnya kirim 1000 email, ternyata yang ngeklik cuman 500. Nah, 500 tuh dia follow up lagi otomatis. Kirim email kedua lagi. Nah, nanti di dalam email kedua itu ada lagi link yang harus diklik. Nah, ternyata yang klik cuma 10 orang. Nah, 10 itulah yang prospek paling hot ya. Jadi bisa di follow up lebih lanjut gitu. Nah, ini namanya marketing automation. SMS, sosial, dan seterusnya. Oke, jadi Odoo ini ada dua mazhab. Ada dua mazhab ya. Ada yang mazhab community. Nah, ini yang free betul, open source betul. Ada yang enterprise. Ini sejak versi 10 ya. Kalau versi 10 ke bawah belum ada community. Semuanya community, semuanya free ya. Sejak versi 10 ada yang namanya enterprise, ada yang community. Ya. Itu bedanya. Bedanya yang pertama community open source, free, unlimited user. Tapi dibatasi ininya. Dibatasi aplikasinya. Misalnya ya sebagian udah dicopot gitu ya dari yang tadi Kembalian. di sini. Bagian itu kurang-kurangin gitu ya. Nah, contoh misalnya versi sekarang 13 atau versi 12 dulu ya. Versi 12 itu accounting sudah dicopot. Accounting-nya, core-nya aja, core accounting. Tinggal invoicing-nya aja yang tersedia. Ya kan, untuk tagih-menagih aja. Tapi untuk laporan keuangan nggak ada lagi. Tapi masih ada third party application yang bisa kita manfaatin gitu ya. Jadi walaupun nggak enterprise, tetap aja bisa pakai accounting gitu intinya. Tapi memang fitur-fitur enterprise ini dia bikin lebih lengkap, lebih bagus, kayak interfacing ke bank dia udah ada semua, sementara di community nggak ada gitu ya. Ya kan? Nah, seperti ini. Jadi kalau enterprise ini kita harus bayar intinya, bayar license per aplikasi, per user, per bulan. Nah, ini di sini nanti
kalkulatornya ya. Odo pricing contohnya misalnya seperti ini. Odo pricing mana dia? Odo pricing. Kita lihat harganya berapa sebenarnya. Nah, seperti ini, Pak. Berapa user kita perlunya? Berapa user? Misalnya 5 user lah. 5 user. Kita butuh aplikasi accounting. Nah, ini udah nambah nih nanti. Nah, dia. $6 ya, $6. Otomatis dia butuh invoicing. Kita ternyata butuh sales management juga. Itu sales management. Ini udah nambah nih. Kalkulatornya. Terus kita butuh apa misalnya purchasing mana? Purchasing. Nah, nggak kelihatan purchasing. Nah, ini purchase sama inventory. Nah, itulah yang core-nya. Nah, inilah yang harus kita bayar nih per bulan ya. $40 per bulan. Per bulan ada diskon 5 apps per bulan, tapi membayarnya harus setahun sekali. Jadi kenanya $744 gitu ya. Kalau mau beli langsung aja buy now. Nah, ini kalau versi enterprise. Jadi kalau versi community ini nggak ada urusan, download aja kayak biasa. Download aplikasi biasa. Source code. Nah, ini link downloadnya nih, udah saya siapin nih. nightly.odo.com atau dari GitHub-nya langsung github.com/odo. Nah, itu. Tapi memang tampilan beda. Aplikasi lebih sedikit daripada yang enterprise. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, ini kan ada sesi pertanyaan ya. Jadi apa kira-kira manfaatnya kalau kita pakai Odo ya? Jadi kalau saya bahasakan sendiri, sebenarnya Odo itu programming framework ya, kalau dari kacamata developer ya. Sebenarnya dia programming framework ya. Pakai bahasa Python dan database-nya Postgres. Artinya kalau dia udah programming framework, ya kita bisa bikin aplikasi apapun di atas framework itu, ya kan? Mau bikin aplikasi apapun, terserah kita. Contohnya dia kasih ini aplikasi ERP yang lengkap. Nah, ini contoh kasus dari framework yang sudah dia sediakan, gitu ya. Nah, nanti seperti apa detailnya coba nanti kalau ada waktu kita demokan, bikin aplikasi kecil di atas Odo, kemudian diinstal di atas framework-nya Odo itu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa fokus ke core bisnis kita. Jadi framework-nya udah tersedia, lengkap, masuk ke user management-nya, access right-nya, segala macam, objek-objeknya dia udah siapin. Kita tinggal develop aja dan fokus ke bisnis proses kita. Nah, terus kemudian dia bisa di-inherit istilahnya, di-extend. Gitu. Jadi ada modul sales. Kita ternyata butuh aplikasi sales yang lebih detail lagi misalnya. Nah, itu kita bisa tambah-tambah field, tambah workflow, tambah apapun, tambah tabel dengan tanpa harus menyentuh source code aslinya Odo. Cukup bikin add-on aja gitu istilahnya. Nah, itu enaknya. Jadi cukup fleksibel ya. Oke, berikutnya ini contoh-contoh klien yang beberapa contoh klien yang sudah kita implementasikan di pakai Odo ini. Contoh misalnya Ninito ini adalah perusahaan manufaktur di Tangerang dan Cikarang. Ini perusahaan Jepang pakai Odo. Problemnya dia manufaktur ya, problem manufaktur biasa, dia produksi baut, macam-macam jenis baut. Problem utamanya karena dia kawasan berikat. Karena dia kawasan berikat, dia harus tunduk ke peraturan-peraturan bea cukai. Nah, itu Odo-nya kita custom habis karena standar manufacturing Odo belum ada yang namanya otomatis ya, karena ini khusus Indonesia nih, kawasan berikat. Oh ini, Bentar. Jadi dari proses pembelian tuh dia harus catat impor atau ekspor,
impor atau lokal gitu ya. Kalau dia beli impor, dia boleh dapat fasilitas dan sampai proses produksinya pun harus tercatat nih barang tadi, bahan baku tadi lokal atau impor harus tercatat sampai proses produksinya. Ketika nanti proses produksi jadi finish good, itu pun harus tercatat juga. Itu tadi bahan bakunya lokal atau impor gitu. Dan ketika dia jual nanti, jual keluar finish good-nya, ini jualnya lokal atau jualnya impor harus tercatat gitu. Jadi ada reporting yang harus dia laporkan setiap kali dia mau ada pergerakan barang gitu, intinya. Nah, jadi itu bisa dihandle sama Odoo otomatis karena tadi framework tadi. Jadi kita yang penting tahu dulu prosesnya seperti apa. Sebenarnya yang dibutuhkan sama klien. Kemudian ini Kisel. Kisel ini Koperasi Telkomsel. Koperasi Telkomsel. Di mana tuh? Pancoran ya, Pancoran Jakarta. Nah, ini core bisnisnya pulsa ya, jualan pulsa dia. Apa namanya? Distributor pulsa dari Telkomsel langsung. Ini dia apa namanya? Ada menyebar seluruh Indonesia, multi cabang banyak, ada berapa ratusan distribusi centernya. Nah, itu pakai Odoo sekarang. Sebelumnya dia pakai open source juga yang Java itu. Apa namanya? Dampier. Nah, itu nggak bisa di-handle lagi. Pindah ke Odoo sekarang. Nah, ini udah hampir selesai nih. Udah dalam tahap UAT sekarang ya. Oke. Ya transaksinya ini lumayan banyak nih. Lumayan banyak karena misalnya kliennya dia itu bangsa kayak apa tuh OVO, Tokopedia itu kan belinya gelondongan, ya. Beli pulsanya gelondongan gitu. Ada yang elektronik, ada yang fisik. Ini Jira ini yayasan di penjara ini ya. Penjara-penjara seluruh Indonesia itu ada toko-toko gitu ya, toko-toko apa namanya kayak minimarket gitu ya. Jual odol, Indomie, apa sikat gigi segala macam kebutuhan lapas itu. Nah, itu pakai Odoo juga sekarang. Pakai Odoo juga. Nah, ini uniknya kita interfacing sama fingerprint dan apa namanya e-wallet ada sistem eksternal lagi. Jadi Odoo-nya kita interface-kan sama sistem e-wallet. Jadi intinya si orang-orang penjara itu, napi-napi itu kan nggak boleh bawa uang cash ya, idealnya. Nggak boleh bawa uang cash ke dalam penjara. Jadi kalau dia mau beli kebutuhan sehari-hari, dia scan ke toko terdekat, warung lah ya, ke warung terdekat ya, di dalam penjara itu, scan. Nah, pada saat scan-nya itu pakai aplikasi Odoo juga, scan fingerprint, langsung connect ke sistem e-wallet-nya, ada nggak nih saldonya nih, kalau ada dia boleh belanja. Nah, kalau nggak ada, dia nggak bisa belanja gitu ya. Nah, itu back office-nya pakai Odoo, tapi nanti kita interface-kan sama aplikasi e-wallet sama fingerprint untuk identity-nya. Oke, kemudian tiket.com, ini dia udah punya portal, cuman sistem accounting-nya pakai Odoo gitu ya, interfacing ke Odoo. Nah, ini kalau ini masih versi 7, masih Open ERP versi 7, ini udah lama nih kita instalkan. Jadi pas saat kita install dulu, transaksinya itu 4.000 penjualan online per hari. Nah, kemarin beberapa bulan yang lalu ketemu lagi udah 10.000 transaksi online itu masuk ke Odoo sebagai data-data. Jadi back office accounting-nya pakai Odoo, Open ERP lebih tepatnya. Zoya, Menzora, Safira ini satu grup ini Odoo untuk aplikasi garment ya, jadi apa produksi baju baju muslim. Nah, jadi ini full cycle ya kalau di Zoya ini satu, mulai dari desain baju diupload ke Odoo, approval segala macam, terus kalau udah approve sampel produksi, nah itu masuk ke Odoo, sampel produksi berarti ada istilahnya biaya sampelnya berapa dihitung dulu kan. Nah, terus kalau udah oke semua, sampel oke, baru masuk mass production. Mass production ini proses produksinya banyak nih karena di Safco ini setiap merek satu company selain dari garment dia ada sampingan kayak
pakai Odoo. Yang menarik lagi mungkin ini Sage ini yang di Ghana ini ya. Ini di luar negeri ini. Quantum Remcast ini semua di Ghana, di luar negeri ini. Di Ghana ya. Jadi itu pakai Odoo juga. Sage ini adalah importir migas ya di Ghana. Jadi dia import migas dari Eropa atau dari Arab, terus distribusi lokal di Ghana di sekitarnya. Ada pom bensin juga, dia jalan pom bensin juga. Nah, ini back office-nya semua pakai Odoo. Nah, yang menarik lagi nih Remcast ini. Remcast ini kita pakai Odoo juga, tapi interfacing sama blockchain. Remcast ini semacam kayak kalau di sini bangsa kayak ya OVO gitu ya, OVO terus link aja gitu ya. Tapi kita develop back end-nya pakai Odoo dan interface sama blockchain ya. Jadi mereka bikin blockchain network sendiri, kemudian interfacing ke Odoo. Oke, lanjut dulu ya. Saya beresin dulu slide-nya, nggak lama lagi nih. Baru habis itu tanya jawab mungkin ya. Lanjut. Jadi kenapa Odoo itu bisa sangat fleksibel? Ya tadi aplikasi itu bisa kalau sekarang tuh ribuan, malah puluhan ribu aplikasi yang ada di di apps.odoo.com nih. Bisa puluhan ribu sekarang tuh banyaknya. Karena sangat mudah sekali membuat aplikasi di atas Odoo. Ya kan? Sangat mudah sekali kayak dibanding aplikasi ERP Java base misalnya atau PHP base. Nah, Odoo kan saya main juga di Java, di PHP segala macam. Dibanding Odoo ini jauh lebih simple ya pendevelopan aplikasinya. Itu karena mereka bikin seperti ini layer-layernya. Jadi ada layer Postgres, ada layer ini dia bikin sendiri namanya ORM. Layer ORM ini yang mapping antara Odoo dengan database. Kemudian ada layer messaging, ini untuk notifikasi email segala macam. Jadi setiap kali ada dokumen yang di-create atau di-validate, itu jalan notifikasi otomatis. Kita nggak perlu pusing lagi mikirin gimana menotif user lain ketika ada folder di-create. Nah, jadi kita fokus nanti di sini aja, di business logic, dan kadang-kadang harus ke controller juga, tapi mainly di business logic aja. Business logic. Jadi misalnya kita butuh aplikasi kayak gampangnya e-faktur lah ya, e-faktur. Nah, itu kita buat business logic yang terkait sama e-faktur. Nah, nanti kita tanam aja di framework Odoo tadi, cemplungin jadi jalan. Jangan install lagi tanpa harus mengutak-atik core-nya Odoo ini gitu. Terus ada front end, ada back end JS client. Ini istilahnya dia potong-potong gitu per layer-layer gitu sehingga development aplikasinya jauh lebih sederhana. Nah, simple ya. Oke, ini udah berapa menit nih? Nah, ini saya demokan dulu mungkin ya. Saya ada waktu Pak Daniel setengah jam lagi Pak. Setengah jam lagi ya. Pak Daniel, mohon maaf sebelumnya Pak, tolong di mute Pak untuk Pak Ubay, Pak Ian Isal, karena lumayan mengganggu juga. Atau Pak Ubay, Pak Ian Isal kalau dengar tolong di mute dulu Pak. PA Pak, nah gitu Pak. Pak Ian juga Pak Ian Isal. Karena suaranya lumayan mengganggu juga Pak ke kami Pak. 30 menit lagi ya, masih lama. Masih lama Pak. Silakan Pak Daniel dilanjut Pak. Ya. Oke, ini saya demokan. Oh, demo Odoo-nya tuh belum juga ya tadi ya. Oh, ini saya demokan Odoo interface-nya dulu nih. Jadi nanti tampilan Odoo itu by default dia kayak gini. Ini ada menu-menu ya. Sales, purchase, inventory, accounting. Ini cuma saya install 1, 2, 3, 4 aplikasi. Kalau kita perlu aplikasi lain masuk ke apps,
Masuk ke apps. Nah, inilah aplikasi Odoo nih. Ada banyak sekali. Ini yang di tempat saya ini ada 800-an aplikasi nih. Tapi kan kita nggak perlu semuanya ya, nggak butuh semuanya pada satu saat. Misalnya ini saat ini baru ada sales, purchase, inventory, accounting. Ternyata saya butuh MRP. MRP ini tinggal diinstal aja. Install MRP, nanti muncul menunya di sini, MRP. Ternyata kita butuh HRD misalnya, HR payroll misalnya. Nah ini, tinggal install modul payroll. Modul payroll nanti di sini muncul lagi menu baru, payroll. Oke, sementara untuk tampilannya sendiri, ya so far sih cukup user friendly lah ya. Cukup user friendly kayak gini, create. Nah ini customer, dia look up ke master customer. Nah kalau kita dikasih akses ke meng-create customer, pas saat ini kita bisa create langsung. Kalau dikasih akses gitu ya. Jadi tergantung aksesnya, apakah kita boleh create customer atau enggak gitu di saat itu. Oke, ini account variable-nya. Ini belum ada ya datanya. Ya, nantilah. Jadi bukan. Ini seperti ini, customer, add product, produknya kita bisa pilih, bisa search, bisa pilih. Ini unit price kalau dia udah ada, ini otomatis terisi. Nah, ini tampilan Odoo standar ya. Tampilan Odoo. Jadi view-nya seperti ini dia. Kemudian di sini ada historical data ya, semacam kayak audit log-nya gitu. Jadi setiap kali kita melakukan aktivitas di atas ini, misalnya create, send, confirm, validate segala macam, di sini ketahuan nih siapa yang melakukan dan jam berapa gitu kan. Termasuk misalnya kita mau send message langsung, ini yang disebut tadi discussion tadi. Nah, gini. Nah, di send gitu kan. Ini nanti semua yang orang-orang yang terkait ini dapat notif seperti ini. Nah, ini Odoo by default ya. Ini modul sales, ini modul purchase. Ini purchase ya kan. Create purchase dan segala macam sama intinya yang mau saya demokan ini ada siklus ya gitu ya. Ada siklusnya. Jadi dari sales masuk ke delivery masuk ke invoicing masuk ke payment. Nah, paymentnya juga nanti ada macam-macam cara, cukup lengkap ya. Bisa lewat rekonsiliasi bank, bisa juga lewat payment per masing-masing invoice. Oke, saya mau demokan. Nah, ini kan aplikasi Odoo standar ya. Yang saya mau demokan ini, saya mau bikin aplikasi Odoo, aplikasi yang bisa running di Odoo secara cepat gitu ya. Nah, jadi kita udah bikin ada namanya converter atau generator. Jadi kita cukup gambar-gambar UML-nya, terus ekspor, kemudian itu bisa diinstal gitu. Jadi sebelumnya inilah kalau Odoo standar seperti ini ya tampilannya. Nah, sekarang saya ceritanya mau bikin aplikasi baru nih di atas Odoo yang nggak terkait sama sekali dengan accounting atau kursis ya. Saya demokan ya. Jadi ada program Start UML. Ini kan gratis nih, program gratis. Tapi di dalam Start UML ini saya udah buatkan code generator ya. Code generator sehingga apapun yang saya gambarkan di sini nanti bisa menjadi aplikasi di Odoo-nya. Oke, misalnya aplikasi apa misalnya akademik lah misalnya, gampang ya, akademik. Ada apa namanya? Course. Ada course, kemudian dia apa namanya? Atribut name, misalnya nama course-nya ya. Namanya, tipenya chart. Terus ya gampang aja dulu description lah ya. Description. Daftar juga. Nah, dalam setiap course ini nanti ada session misalnya ya. Sessionnya, pertemuannya. Pertemuannya itu ada nama pertemuannya. Terus ada durasi misalnya. Kemudian integer. Nah, seperti itu. Jadi kita gambar-gambar dulu
desain UML-nya ya. Kemudian satu course kan bisa banyak session misalnya. Satu course bisa banyak session. Ya. Ini saya tuntaskan dulu satu supaya bisa kita lihat di Odoo-nya nanti seperti apa. Nah, ini relasinya namanya course ID. Dia adalah many to one ke course, dan dari course ini one to many ke session, namanya kita kasih. Nah, udah. Dua tabel ini dulu kita gambar, kemudian kita ekspor nanti. Kita ekspor jadi aplikasi di Odoo nanti. Jadi aplikasi di Odoo. Jadi kita configure dulu. Nah, ini sebenarnya dependencies nanti kalau di Odoo ini. Oke. Nah, ini adalah nama aplikasinya, misalnya Fit Test Academic. Ini nama aplikasinya, tools, generate code. Sorry, jadi yang dikasih nama tadi yang ini, sorry. Ini. Ya. Tools, Odoo, generate. Ini diagram ini yang mau saya generate. Oke. Nah, taruh kemana gitu aplikasinya? Taruh kemana? Oke, di sorry. Ya, udah jalan lagi ya. Potong dia tadi. Nah, saya taruh di sini misalnya. Ini ada namanya lokasi aplikasinya Odoo, namanya add-on path. Jadi harus taruh di situ. Ya udah, ini Odoo saya lokal di sini. Nah tadi, ini lokal. Masuk ke apps. Masuk ke apps, kemudian saya search aplikasi yang tadi baru di-generate tadi. Dengan cara ya, loading dulu. Ini update app list supaya dia men-scan ada aplikasi baru nggak di tempat kita tadi. Nah, foldernya tadi di sini ya. Fit Test Academic. Oke. Academic. Test Academic. Nah, ini aplikasi yang barusan tadi di-generate udah tersedia di Odoo. Tinggal saya install aja. Install. Jadi kita colokin gitu ke framework-nya Odoo ya intinya. Dan nanti dia jalan di atas menu-menunya Odoo. Oke, ya. Install. Oke, nah ini ada menu baru, Fit Test Academic, di mana kita udah langsung bisa CRUD CRUD ya, CRUD PHP, description, kelas PHP, sessionnya apa, udah one to many, jalan sendiri ya. Session 1, duration 10 menit, save and new, session 2, duration 40 menit, terusnya save. Nah, jadi relasi antar tabel ini udah otomatis terbentuk, ya kan? Terbentuk tanpa kita harus coding tadi, cuman diagram aja. Termasuk ke tabel sessionnya. Jadi tadi kita bikin dua objek ya, dua tabel, course sama session. Course-nya terbentuk, kita klik muncul formnya, bisa edit, tambah session, one to many to one, ya kan? Nah, sessionnya pun terbentuk juga many to one ke course gitu. Udah. Nah, itu dia salah satu contoh flexibility yang ada di Odoo. Jadi kita fokus aja ke ke bisnis proses yang ada mau kita develop, gambar-gambar UML-nya segala macam. Nah, yang penting bisnis analisnya harus betul-betul tajam gitu intinya ya. Tajam, jangan sampai nanti
ada yang kurang di tengah jalan. Oke, ini demo sekilas tentang flexibility development di Odoo. Nah, saya tuntaskan dulu. Kelemahan. Nah, tadi kan dari benefit terus ya. Advantage terus. Ternyata ada juga kelemahannya. Nah, ini yang paling sering kita temui nih. Jadi kalau implementer Odoo-nya asal-asal gitu ya, nggak terlalu mendalami istilahnya. Pasti ujung-ujungnya ketemu di masalah ini. Yaitu masalah lemot, performance lemot. Terutama kalau DB-nya udah kelas-kelas ya di atas 10 giga di atas lah, 10 giga ke atas. Dan ini umum di aplikasi ERP ya setahun, bangsa setengah tahun itu udah mulai gitu. Udah mulai ukuran database-nya bisa sampai 30, 50, bahkan terakhir saya temu tuh 100 giga belum closing gitu ya, belum closing. Kalau udah closing bisa kita pindah ke database lain gampang. Tapi ini masih dalam 1 tahun buku yang sama dia udah 100 giga lebih. Gitu. Memang transaksinya banyak, mau diapain gitu. Nah, itu kelemahan Odoo. Itu sebabnya karena ini tadi, karena ORM ini. Jadi ORM ini ya harus pilih mau fleksibel atau mau cepat gitu aja intinya. Tadi kan kita lihat sangat fleksibel ya, bisa bikin aplikasi cemplungin aja langsung jalan. Cuman di belakangnya itu ada performance yang dikorbankan istilahnya. Terutama kalau ukuran DB kita udah di atas 50 lah, anggaplah di atas 50. Dan ini parahnya umum gitu di aplikasi ERP itu umum kalau 50 giga ke atas itu. Fleksibel vs performance. Nah, solusinya gimana? Solusinya nih yang harus kita tahu nanti. Solusinya adalah ini aja sebenarnya, memindahkan proses-proses yang berat yang tadinya dia kerjakan antara di ORM ya. Jadi dia nggak mengoptimize apa yang ada di Postgres gitu, si Odoo nih. Apa yang ada di Postgres, kayak misalnya view, kayak misalnya store prosedur gitu, dia nggak manfaatin gitu. Jadi dalam rangka mengquery satu record aja, dia bolak-balik gitu, bolak-balik transaksi antara Python-nya dengan DB-nya gitu, bolak-balik. Itu yang bikin Odoo itu lemot gitu ya. Contoh, misalnya kalau kita udah berhasil memindahkan proses berat dari Postgres ke Odoo, dari Odoo ke Postgres, itu yang tadinya proses 20 jam lebih, gitu ya, 20 jam lebih, bisa menjadi 60 detik. Nah, ini amazing banget, tapi memang begitulah kejadiannya ya. Jadi dia start proses malam hari, besoknya belum selesai juga. Gitu. Nah, itu biasa kejadian di beberapa tempat, sama kejadiannya seperti itu. Begitu kita pindahkan ke Postgres langsung, ini bisa jadi 60 detik, 1 menit, 2 menit, selesai prosesnya. Gitu. Jadi ini kelemahannya paling utama ya. Kalau yang lain-lain sih udah oke semua, Odoo. Bisnis proses, workflow, segala macam udah cukup oke. Dukungan community juga cukup oke. Cuman masalah di sini aja nih, Odoo nih. Nah ini kita udah punya obatnya. Gitu ya. Udah punya obatnya. Ada yang bilang obat tetes, ada yang bilang obat kuat gitu ya. Nah inilah nih rumusnya sebenarnya ini aja. Oke, sementara itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator, Pak Sis. Mungkin Pak Nendi atau Pak Adi mau nambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Pak Andri? Moderatornya Pak Andri ini. Silakan Pak Andri. Ada yang nanya-nanya tadi apa? Oh ya, nanti materi semua di-share ya. Materi semua di-share. Terus ini juga udah di-record. Ini session kita ini di-record. Jadi nanti saya share juga. Oke, lanjut. Pak Andri. Pak Andri. Pak Andri ada? Oke, saya dari tadi ngomong cuman unmute mute. Jangan dulu dong. Di unmute dulu ya. Saking ini bagiannya. Oke. Oke ya. Berarti sekarang masuk ke sesi pertanyaan nih, Mas.
Ya, boleh. Ya, boleh. Tadi saya lihat di chat itu banyak sekali pertanyaan, ya. Mungkin bisa di apa ya, di mau nanya baru atau ngambil dari chat ini bagusnya. Ya, di chat ya. Ya. Mungkin ada beberapa yang tidak baca chat juga. Hmm. Ini Oke, ya. disisir dari atas ya. Ya, ya. Ya. Yang pertama, ini ada yang menanyakan kalau tadi Mas Daniel itu menggunakan Odoo versi berapa katanya? 12. Di sini ada yang jawab dari Mas Nendi 13 atau berapa atau 10. Ya, Mungkin jadi itu juga sekarang diklarifikasi. versi terakhir itu 13. Versi terakhir 13. Tapi yang tadi saya demokan itu 12. 12. Oh, yang didemokan 12, 12. tapi terakhir 13 ya. Kalau misalnya ingin Oke. Ya. Oke, sekarang dilempar ke yang mau bertanya. Mangga, silakan. Ya kan. Itu bisa unmute sendiri kan ya? Bisa Apa? unmute sendiri. Masing-masing bisa unmute kan, tanpa harus saya klik di sini kan ya? Oke, kalau saran saya sih begini Pak, yang mau tanya tolong kasih emotion yang ngacungin tangan itu. Oke. Nanti kita pilih siapa yang bisa bertanya, Oke. baru nanti mengajukan pertanyaan. Boleh. Oke. Siapa? Ubay, mana dia? Tanya mana ya? Pak Ubay, Pak Adit, Pak Topa, siapa lagi? Ya. Adit. Oke, kita pilih dulu Pak Adit dulu ya. Pak Adit. Silakan Pak Adit. Saya unmute. Halo Pak. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Mau tanya Pak. Jadi gini, tadi kan saya yang tanya itu ada versinya berapa 12. Terus tadi dijelaskan bahwa versi 12 itu belum punya accounting. Berarti yang Bapak demokan ini yang udah beli ya statusnya ya? Oke. Bukan. Jadi 12 pun ada accountingnya, tapi bukan resmi dari Odoo. Ini ada Odoo 12 accounting, ini yang bikin Odomates namanya, OM account akuntan. Nah, ini kelihatannya sih dia porting aja dari versi 10 kan masih ada accountingnya. Nah, dia coding ulang supaya bisa jalan di 12. Dan ini memang udah bisa jalan. Tanpa perlu mapping ulang, dia udah bisa di 12 ya? Bisa 12. Cuman ya kalau accountingnya enterprise itu kan bagus banget ya, tampilannya bagus banget, terus fiturnya lebih lengkap gitu. Kalau yang ini nih, ini kan porting dari community, jadi ya dibanding enterprise jauh lah fiturnya ya, laporannya. Nah kalau ini cuman bisa ke PDF gitu ya. Kalau di enterprise bisa di layar dulu dilihat gitu, di drill down gitu, drill down bisa di layar, kemudian baru bisa di Excel maupun ke PDF. Sudah Pak Adit? Sudah Pak? Oke, silakan berikutnya Pak Ubay Pak. Yang barusan Pak Adit berarti ya? Ya, barusan Pak Adit. Silakan Pak Ubay sekarang Pak. Pak Adit bisa di mute lagi ya Pak ya? Oh, ya, bisa. Udah bisa ya? Ya Pak, terima kasih. Agak terlambat saya tadi join. Iya. Ini mau nanya tentang migrasi dari 12 ke 13. Mohon maaf sebelumnya Pak Ubay bisa perkenalkan dulu dari mana Bapak Pak? Karena tampaknya kami baru lihat Bapak. Oh iya. Saya Ubay dari Hadit Solusi Prima. Saya diundang sama Pak Andri untuk join di sini. Oke, silakan Pak. Saya juga masih melihat. Sebenarnya saya bukan expert di technical Odoo-nya, Pak. Saya lebih banyak membantu ke teman-teman di bisnis prosesnya. Nah, pertanyaannya adalah kalau migrasi dari 12 ke 13 itu akan ada kendala nggak, Pak? Kita belum pernah nyoba, tapi nanya dulu. Itu aja, Pak, pertanyaannya. Terima kasih. Jadi masalah kedua di Odoo itu migrasi nggak segampang upgrade di Windows. Nggak segampang itu. Jadi karena struktur tabelnya banyak yang berubah gitu antar versi. Dulu ke 12 banyak berubah, 12 ke 13 banyak juga berubah. Malah ke 13 ini
user interface framework-nya pun banyak juga berubah ya. Jadi intinya migrasi itu nggak segampang yang kita perkirakan. Ya, intinya paling gampang mungkin cut off gitu ya. Jadi seolah-olah pindah sistem gitu. Itu drastisnya gitulah ya. Tapi kalaupun enggak, ya berarti kita harus ekspor impor istilahnya semi-semi manual gitu. Dari sistem lama diekspor, kemudian masuk ke sistem baru diimport gitu. Jadi nggak bisa database-nya langsung kita ganti, database 12 dipasang di server 13 gitu, nggak bisa. Gitu, Pak. Oke, makasih Pak. Oke. Oke, Pak Ubay sudah. Silakan Pak Topan sekarang, Pak. Pak Topan. Pak Topan tampaknya tidak mendengar. Pak Anmar, silakan Pak. Oke, halo. Pak Topan, silakan Pak. Ya. Mohon maaf nih Pak Daniel, saya mau tanya masalah tadi yang kalau DB-nya sudah penuh tuh ya. Apanya? Nah, database-nya kan udah penuh tuh tadi yang di atas 50-an ya. Saya pernah dapat kasus di salah satu bank swasta BPRS di tempat saya kerja. Nanti kan dia pakai apa ya, DB itu ya kalau nggak salah. Saya lupa udah sekitar. Ya, gimana Pak masalahnya? Pak Topan, silakan lanjut Pak. Yang lalu. Nah itu mungkin kita. Halo, bisa Pak? Halo, bisa dengar? Coba diulang Pak. Ya, jadi kalau DB-nya penuh kan bisa nggak kita bikin file temporary melalui apa? Di Odoo itu gitu. Jadi biar si nanti tempatnya kosong. Ya sebenarnya bukan penuh lagi gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi lemot kan nantinya kan kayak pipi juga sama tuh yang saya lihat dulu kita juga sih lemot ya. Karena datanya penuh jadi banyak transaksi kali. Nah, kalau yang saya pelajari di Python itu kan ada istilah apa namanya, ada ini apa, dependent function itu ada. Kurang jelas Pak, putus-putus ya, kurang jelas ya. Telah ngebunda Pak Topan, suaranya kurang jelas Pak. Tampaknya Bapak kalau mau bertanya, mungkin Bapak bisa chat Pak ya. Bapak chat dulu apa yang Bapak mau ajukan pertanyaannya. Setelah itu nanti Pak Daniel balas Pak. Oke, untuk sementara Bapak tolong di mute dulu Pak. Kita lari ke Pak Amar sekarang Pak. Perintah yang nanti Ya, suaranya Pak, suaranya kurang jelas. Pak Topan, suara Bapak kurang jelas Pak. Mungkin pertanyaan Bapak nanti via chat aja Pak. Pak Daniel bisa di mute. Oke. Ya, sekarang Pak Amar silakan Pak. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Sis Setiadi. Jadi Pak Daniel, betul banget nih saya mau nanya sesuatu mengenai slide 14. Halo? Amar sebelumnya Pak, Bapak perkenalkan dulu Pak, Bapak dari mana? Baik, saya Amar, perkenalkan dari Solu Filantropi Teknologi. Nah, mengenai slide 14 ini, jadi saya beberapa kali discuss sama perusahaan company yang sudah memakai Odoo dan juga bergerak di bidang Odoo. Nah, permasalahan ini benar terjadi dan studi kasus saya itu perusahaan mereka itu employee-nya itu ada sekitar 13.000 karyawan dan running tiap hari. Nah, keluhan mereka itu mengenai lemotnya Odoo ini. Nah, terus di studi kasus kedua ini saya pernah juga discuss sama perusahaan yang bergerak di bidang Odoo. Mereka itu mencoba melakukan leave allocation ya, alokasi cuti.
itu secara bersamaan langsung itu menggunakan employee tag dan employee-nya itu sekitar 500-an karyawan. Tapi ketika dilakukan proses itu prosesnya bisa mencapai 2 jam, padahal karyawannya baru 500. Nah, pertanyaannya adalah ada saran nggak Pak Daniel untuk scalability di server Odoo ini? Mungkin untuk range karyawan dari 100 sampai 500 itu sarannya seperti apa? Kemudian dari 500 sampai 1000 sarannya seperti apa? Sampai yang kasusnya itu 13.000 karyawan ke atas gitu, yang sudah skalanya enterprise gitu, yang tinggi gitu. Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian pertanyaan kedua saya, jadi ada beberapa keluhan juga dari tim-tim developer, teman-teman di sekitar saya, itu masalah time zone di Odoo, Pak. Mungkin agak teknikal ya. Jadi saya baca-baca juga di internet itu, ketika time yang di-input dari end user-nya, dari web itu di-submit gitu, Odoo ini memforce waktunya itu disimpan di dalam waktu UTC di database-nya, di Postgres-nya. Nah, itu agak kesulitan kita ketika kita melakukan proses penarikan data, terutama di analisisnya ya. Karena terutama di bagian Asia, di wilayah-wilayah Asia kayak di Jakarta ini, di Indonesia, dan di wilayah Amerika sana, itu kan kita jauh dari UTC sana ya. Kurang kalau di sini itu lebih 7 jam. Nah, itu efeknya lumayan terasa apabila kita melakukan analisa data gitu. Mungkin Pak Daniel punya saran tertentu untuk hal ini, 2 hal tadi. Terima kasih. Ya, hal pertama Pak, ini udah saya dokumentasikan Pak di Udemy. Yap. Nah, ini dia. Dengan teknik yang dicantumkan di sini nih, Odoo-nya bisa 1000 kali lebih cepat Pak. Ya, jadi contoh kasus yang tadi dari 20 jam, 10 jam, 60 detik gitu proses ininya. Yang tadi Bapak loading cuti, application 2 jam, itu mungkin bisa jadi 2 detik itu kalau udah pakai teknik yang ada di sini. Oke. Sebenarnya teknik ini ada 2. Yang pertama tuning Odoo dulu, tuning hardware ya. Tuning hardware. Jadi yang paling penting itu ini. Jadi server Postgres-nya terutama ya, 2 ini lah. 2 ini harus betul-betul dituning. Oke. Nah, Postgres ini semacam kayak tulang punggungnya Odoo gitu. Tulang punggungnya Odoo. Jadi ini benar-benar harus dituning. Ini termasuk OS Linux-nya juga. Kalau dia kita jalankan di Linux.